nggak sih Anda mikir, kenapa kita tuh punya naluri yang kuat banget buat menimbun sesuatu? Oh, insting bertahan hidup ya. Pasti demi rasa aman kan? Nah, iya betul. Coba deh Anda perhatikan kehidupan sehari-hari kita. Anda nabung, terus Anda investasi, ngisi kulkas penuh-penuh di awal bulan. Semua biar tenang. Bener, biar tenang. Logika kita kan bilang kalau kita bisa mastiin kebutuhan buat bulan depan, atau bahkan tahun depan, kita bisa napas lega, semuanya terkendali gitu. Masuk akal sih. Kalau udah aman, kita nggak perlu khawatir lagi. Iya, tapi ada satu paradoks luar biasa yang justru memutarbalikan logika itu. Kenapa salah satu doa yang paling terkenal dalam sejarah manusia justru ngajarin kita untuk minta rezeki tuh hanya untuk hari ini? Ah, iya. Bukan buat sebulan sekalian ya. Tepat. Kenapa teksnya nggak nyuruh kita minta jaminan buat 1 bulan ke depan aja? Nah, eksplorasi kita kali ini bakal ngebongkar mekanisme di balik itu. Dan ini tuh pertanyaan yang langsung menusuk ke jantung psikologi manusia loh. Betul banget. Hari ini kita bakal pakai sebuah sumber, ini berupa video refleksi dari seorang kreator di YouTube bernama Yusuf W. Dia membedah teks kuno spesifiknya dari Injil Matius, pasal 6 ayat 11. Yang bunyinya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu kan teksnya? Iya, persis. Dan buat Anda yang lagi dengerin, terlepas dari apapun latar belakang kepercayaan Anda, teks ini ngasih jendela yang luar biasa jernih untuk melihat kerentanan ego kita. Kita nggak akan bahas dogma agama di sini ya. Sama sekali nggak. Kita murni mau memindai pikiran manusia. Bener. Ibaratnya, kita mau pakai mesin X-ray, kita mau lihat struktur tulang dari rasa aman yang selama ini kita kejar. Dan ternyata, seringkali keropos karena kesombongan kita sendiri. Menggunakan kacamata psikologi untuk bedah teks kuno itu selalu ngasih insight yang mengejutkan ya. Sumber kita ini brilian banget ngebongkar titik buta dari kemandirian kita. Nah, fokus utamanya apa tuh? Fokusnya adalah ngejelasin kenapa jaminan jangka panjang yang sangat kita idam-idamkan itu justru bisa jadi racun. Terutama racun buat kapasitas kita dalam membangun hubungan. Oke, mari kita mulai dari sisi yang paling pragmatis dulu deh. Kalau kita posisikan diri sebagai manusia modern yang suka efisiensi, konsep minta rezeki cuman buat hari ini tuh, rasanya nggak masuk akal. Sangat nggak efisien kan? Iya banget. Saya ngebayangin kalau kita kerja di perusahaan gitu ya, kita tanda tangan kontrak, kita kasih waktu kita dengan ekspektasi pasti bahwa di akhir bulan gaji kita ditransfer penuh. Dan kepastian itu ngasih kita ruang buat fokus ke kerjaan lain. Benar. Nah, minta jaminan cuma buat durasi 24 jam bertentangan banget sama semua prinsip financial planning. Kenapa sebuah sistem mendesain sesuatu yang seolah-olah sangat merepotkan? Ya karena sistem ini nggak mikirin efisiensi operasional. Sistem ini tuh memprioritaskan retensi hubungan. Retensi hubungan? Maksudnya gimana tuh? Jadi gini, Yusuf W. di videonya ngasih hipotesis yang sangat masuk akal. Coba bayangin kalau manusia langsung dikasih kecukupan buat sebulan atau setahun di muka. Pasti seneng banget sih. Seneng. Iya, tapi frekuensi mereka untuk datang, untuk bersyukur dan nyadar posisinya pasti bakal turun drastis. Rasa aman yang berlebihan itu secara natural bakal bermutasi jadi ilusi kemandirian. Oh, wow. Jadi ada asumsi bahwa kita ini manusia cuma bakal nyari koneksi kalau kita lagi ngerasa rentan. Secara historis dan psikologis memang gitu cara kerja naluri kita. Kalau kebutuhan dasar kita udah terpenuhi dalam waktu lama, otak kita berhenti ngirim sinyal urgensi. Kita jadi ngerasa aman terus ya. Iya, dan kita ngalamin yang namanya adaptasi hedonik. Kita terbiasa sama kulkas yang penuh, terbiasa sama saldo rekening yang aman. Dan ujungnya kita lupa bersyukur. Persis. Kita berhenti ngelihat itu semua sebagai pemberian. Kita mulai mikir kalau itu adalah hak kita. Nah, dari situlah lahir arogansi. Jaminan jangka panjang itu, mutus tali komunikasi. Karena kita ngerasa udah nggak punya alasan praktis buat datang dan minta lagi kan? Wah, ini masuk akal sih. Ketergantungan memaksa kita untuk terus berinteraksi. Betul. Tapi saya mau ngasih sudut pandang beda nih, pushback dikit. Kalau kita ngebayangin hidup dengan siklus 24 jam terus-terusan, itu kayaknya bakal capek banget loh. Capek gimana maksudnya? Coba deh, kita pakai analogi layanan berlangganan. Kayak Anda langganan platform streaming film,
Netflix atau semacamnya gitu. Normalnya kan sistem bakal motong saldo kartu kredit kita sebulan sekali, otomatis di latar belakang. Autopilot ya, kita nggak usah mikir. Benar, autopilot. Tapi konsep minta setiap hari ini, rasanya tuh kayak Anda harus nelpon customer service mereka tiap pagi, cuma buat bilang, saya hari ini masih mau nonton film, tolong kasih akses dong. Hah, itu analogi yang menarik banget. Itu pas banget buat nunjukin perbedaan antara transaksi dan relasi. Oh, oke. Anda benar. Kalau di dunia transaksional, friction atau gesekan itu kelemahan. Perusahaan teknologi rela habis-habisan bakar duit biar Anda bisa belanja cukup sekali klik tanpa mikir panjang. Iya, seamless experience bahasanya. Betul. Tapi dalam konteks pembangunan karakter, gesekan itu bukan kelemahan atau bug. Gesekan itu justru fitur utamanya. Tunggu. Gesekan yang bikin capek ini dianggap fitur. Gimana ceritanya tuh? Karena kemudahan itu nyiptain mindlessness, ketidaksadaran. Pas saldo Anda kepotong otomatis, Anda nggak lagi nyadar nilai uangnya atau nilai jasanya. Semuanya jalan autopilot. Kita cuma tahu beres aja. Iya. Dan Yusuf W. nekenin kalau penyakit bawaan manusia itu gampang lupa. Kalau kita lagi di mode autopilot, karena ngerasa aman, fokus kita menyempit ke diri sendiri. Mulai deh kita bikin cerita di kepala sendiri ya. Kayak, wah kesuksesan ini, makanan di meja ini, murni karena gue yang pintar, gue yang kerja keras. Nah, itu dia. Balon egonya mulai ngembang. Kita ngelupain semua variabel di luar sana. Kayak kesehatan, kesempatan, atau lingkungan yang sebenarnya sama sekali bukan dalam kendali kita. Persis banget. Mekanisme minta setiap hari ini emang didesain buat matiin mode autopilot itu. Di teks sumber disebutin, tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi dipaksa nyadar tiap hari ya? Bener. Pas Anda dipaksa minta kebutuhan cuma buat hari ini, Anda tuh sebenarnya lagi mengkalibrasi ulang ego Anda tiap pagi. Anda secara sadar menginterupsi ilusi kendali yang dibikin sama otak. Wah, saya jadi ngebayangin ini tuh kayak semacam jangkar harian. Jangkar gimana tuh? Kayak pas kapal kita mulai ke bawah arus kesombongan, karena lautnya lagi tenang, persediaan makanan numpuk. Nah, jangkar ini narik kita balik ke realitas. Mengingatkan kita ya. Iya, ngingetin kalau cuaca bisa berubah kapan aja, laut bisa badai besok, dan kita tuh nggak punya kontrol sama sekali. Metafora jangkarnya itu akurat banget. Buat ngegambarin esensinya, dan fungsinya kan bukan buat nahan kapal supaya nggak maju. Tapi biar nggak nabrak karang. Iya, biar nggak hanyut ke karang arogansi. Kita sering lupa kalau kita ini makhluk yang rapuh. Minta secukupnya ngebunuh ruang buat kita jadi sombong soal hari esok. Kenapa? Ya karena hari esok emang belum jadi milik kita. Oke, ini bawa kita ke satu persimpangan pemikiran yang seru banget. Kalau tadi dibilang bahaya dari rasa aman adalah bikin kita pergi, ninggalin hubungan karena sibuk sama kepentingan sendiri. Terus gimana nasib orang-orang yang milih untuk nggak pergi? Gimana maksudnya? Orang yang tetap stay di sistem itu? Iya, orang-orang yang mungkin secara aktif terus ikutan kegiatan keagamaan atau komunitas spiritualnya setiap hari, apakah mereka otomatis aman dari jebakan ego autopilot ini? Pertanyaan yang sangat tajam. Dan ini persis hal yang diangkat Yusuf VJ di paruh kedua videonya. Ini tuh titik paling kritis menurut saya. Oh ya, bagian mana tuh? Dia ngenalin pemisahan radikal antara dua hal yang sering banget kita anggap sama. Dia ngebedain antara melayani pekerjaan Tuhan dan melayani Tuhan. Iya, waktu saya pelajarin materi kita kali ini, bagian itu langsung rubah cara pandang saya soal dedikasi. Yusuf W kan ngasih contoh spesifik banget tuh. Betul, dia bilang melayani pekerjaan itu kayak jadi pemusik. Iya, jadi pemain musik di gereja, penyanyi, pemimpin pujian, atau staf yang ngurusin gedungnya. Kata dia, itu semua masuk kategori pekerjaan. Dan coba tebak, apa yang dia sebut sebagai melayani Tuhan itu sendiri? Tindakan sujud, nyembah secara personal, dan ngebangun komunikasi langsung kan? Saya pas baca ini langsung ingat dinamika di dunia kantor. Wah, coba gimana tuh kalau di kantor? Pendengar kita pasti relate banget nih. Gini, Anda bisa aja jadi karyawan yang super sibuk, tiap hari bikin laporan keuangan rapi banget, ngatur jadwal meeting bos, mastiin mesin kopi selalu nyala. Intinya mengeksekusi semua instruksi perusahaan tanpa cacat. Karyawan teladan banget ya? Benar, Anda lagi melayani pekerjaan CEO. Semua orang muji Anda. Tapi pertanyaannya, pernah nggak sih Anda benar-benar duduk santai berdua sama CEO itu? Tanpa embel-embel pekerjaan?
Persis. Ngobrol dari hati ke hati, murni ngebangun hubungan personal sama dia, bukan ngebahas laporan sales. Analogi itu pas banget, karena melayani pekerjaannya dan melayani pribadinya itu butuh dua instrumen psikologis yang jauh beda. Bedanya di mana secara spesifik? Bukannya ngelakuin tugas buat bos itu juga bentuk pelayanan buat dia? Kalau di permukaan sih iya, tapi coba kita bedah motivasinya. Nyelesain tugas korporat, atau kalau pakai konteks video tadi, nyanyi, main musik, ngurus acara. Itu kan butuh skill. Nah, itu dia. Itu aktivitas yang ngandelin kompetensi. Anda bisa kok memimpin meeting yang luar biasa keren, sambil dalam hati Anda sebenarnya benci banget sama atasan Anda. Oh, wow. Iya juga ya. Anda bisa nyanyiin lagu pujian yang paling megah di depan ribuan orang, padahal hati Anda kosong melompong. Kenapa bisa gitu? Karena waktu ngelaguin aktivitas mekanis, Anda punya kendali. Kita ngerasa punya power ya? Benar, Anda ngerasa berdaya. Dan Anda bisa ngumpet di balik kesibukan dan produktivitas itu. Jadi sibuk itu kayak dipakai buat tameng. Selama saya kelihatan produktif ngurusin acara ini itu, nggak akan ada yang nanya kualitas hubungan personal saya di belakang layar. Poin yang krusial banget, produktivitas itu tempat persembunyian paling enak buat ego kita. Buat ngerapiin meja meeting atau main gitar, Anda nggak butuh kerentanan kan? Cuma butuh keahlian. Tepat, cuma butuh kompetensi. Sebaliknya, tindakan sujud, atau kalau pakai analogi Anda, ngobrol jujur dari hati ke hati sama CEO, Itu butuh kita nurunin guard kita. iya, itu menuntut kerentanan yang luar biasa. Anda dipaksa nanggalkan jabatan, kompetensi, pangkat, ego semuanya. Kepasrahan absolut di ruang tertutup itu nggak bisa dipalsukan. Dan kalau kita tarik lagi ke awal diskusi kita, tentang minta secukupnya untuk hari ini, benang merahnya tuh nyentek banget. Kelihatan banget kan korelasinya? Iya, rutinitas atau pekerjaan baik di komunitas, di kantor, sangat bisa dilakuin pas kita udah ngerasa mandiri. Kita nggak butuh siapa-siapa, tapi kita tetap sibuk melayani karena ya itu memuaskan ego kita sendiri. Ngasih status. Dan disitulah letak jebakan memartikannya. Yusuf W. secara implisit ngasih peringatan keras. Manusia tuh gampang banget kena delusi spiritual. Delusi yang kayak, ngerasa hubungannya baik karena sibuk kerja. Betul, orang bisa mikir, wah gua kan tiap hari sibuk banget ngurusin acara ibadah. Berarti hubungan personal gue sama Sang Pencipta pasti aman lah. Padahal tindakan minta rezeki hari ini aja datang sadar posisi, ngerasa butuh, itulah esensi relasinya. Tanpa kesadaran bahwa kita tuh bergantung tiap hari, semua kesibukan pelayanan itu ujung-ujungnya cuma jadi perayaan buat kemampuan kita sendiri. Observasi yang sangat menampar kan? Banget. Berarti sangat mungkin ya ada orang yang profil luarnya luar biasa aktif, berdedikasi tinggi, tapi di dalamnya tuh mereka ngalamin malnutrisi emosional yang parah. Mereka terus saja muterin roda mesinnya, padahal bensinnya udah lama kering. Dan ironisnya, orang-orang model gini biasanya yang paling susah disadarkan. Kenapa menurut Anda? Karena mereka ngerasa udah bayar iuran gitu loh. Ngerasa udah berkontribusi lewat tenaga dan kerja keras fisik. Benteng ego mereka pasti jauh lebih tebal daripada orang yang terang-terangan ngaku kalau dirinya rapuh. 100% setuju. Susah nembus orang yang ngerasa dirinya pahlawan. Oke, mari kita ambil langkah mundur sebentar buat narik kesimpulan dari apa yang udah kita bongkar dari tadi. Buat Anda yang masih mendengarkan, kita mulai penjelajahan ini dari sepotong doa sederhana, minta rezeki hari ini untuk hari ini. Doa yang diucapin miliaran orang tiap hari. Betul. Kalau dilihat sekilas, kayak sekedar anjuran hidup sederhana atau nahan nafsu belanja aja kan. Tapi setelah kita bedah pakai lensa psikologis dari sumber kita, dampaknya jauh lebih besar dari urusan materi. Jauh melampaui materi. Ini tuh arsitektur kuno buat mencegah pembusukan karakter. Bener banget. Minta secukupnya itu adalah teknologi psikologis buat nyegah amnesia emosional. Memaksa kita keluar dari mode autopilot. Memaksa kita ngerasain friction tadi. Supaya kita sadar ya, kalau setiap hari yang kita jalani itu adalah sebuah privilege, bukan hak. Dan yang terpenting, ini maksa kita untuk jujur ngelihat perbedaan antara menyibukkan diri sama tugas versus ngebangun hubungan yang otentik. Sadar kalau kemandirian mutlak itu cuma ilusi adalah langkah pertama buat jadi dewasa mental. Ujung-ujungnya, setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun saldo di bank, kita bergantung mutlak sama variabel di luar kendali kita. Nafas kita, kesehatan,
keselamatan keluarga kita. Nggak ada satupun dari hal itu yang bisa kita bayar buat jaminan bulan depan. Filosofi secukupnya ini ngebawa kita napak lagi ke bumi. Sebuah diskusi yang benar-benar membedah ego kita sendiri. Tadi di awal saya sempat nyebut soal mesin X-ray kan. Kalau kita beneran pakai X-ray itu buat memindai hidup kita sekarang, mungkin kita bakal nemu retakan-retakan kecil di hal yang kita kira kokoh banget. Pasti ada aja retakannya kalau kita mau jujur. Nah, sebagai penutup sesi kali ini, saya mau ninggalin Anda dengan satu pemikiran provokatif. Sesuatu yang bisa Anda renungin pas lagi nyetir atau pas lagi jalan pulang nanti. Silakan, momen yang pas buat bawa filosofi ini ke kehidupan nyata. Kalau kita sepakat bahwa kecenderungan alami kita adalah pelan-pelan ngelupain sang pemberi dan gabain esensi hubungan pas kita udah dapet jaminan rasa aman, coba deh Anda perhatiin orang-orang paling berharga di hidup Anda hari ini. Pasangan Anda, anak-anak, atau orang tua Anda. Betul! Pertanyaannya, apakah Anda benar-benar lagi ngebangun hubungan sama mereka tiap harinya, mengapresiasi kehadiran mereka khusus buat hari ini, seolah-olah besok tuh belum tentu ada? Atau jangan-jangan tanpa sadar selama ini Anda cuma sibuk melayani pekerjaan dan peran Anda? Cuma sekedar gugur kewajiban ya? Iya, mungkin Anda ngerasa tenang karena ya tagihan rumah udah dibayar lunas, anak dapat sekolah bagus, kewajiban mekanis sebagai pasangan udah kelar. Di luar, Anda kelihatan luar biasa berdedikasi. Tapi di balik semua kesibukan itu, kapan terakhir kali Anda benar-benar duduk tanpa agenda, nurunin ego, dan beneran terkoneksi sama mereka? Relasi itu butuh kehadiran penuh, bukan cuma checklist harian. Tepat sekali. Pesan terakhir dari kami, jangan sampai kita jadi ahli banget dalam ngejalanin kewajiban kerjaan, tapi pelan-pelan malah jadi orang asing di dalam kehidupan kita sendiri.